Kembali di iNews Pagi, pemirsa jumlah terpapar COVID-19 sudah tembus 1 juta orang setelah bertambahnya 13.094 kasus positif pada 26 Januari 2021. Ya, dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai 1 juta kasus infeksi virus corona. Memasuki tahun 2021, lonjakan kasus positif COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Bahkan penambahan kasus positif baru beberapa kali di atas angka 10.000 per hari. 26 Januari 2021, jumlah kasus positif baru bertambah 13.094 kasus. Menjadikan jumlah total terpapar COVID-19 menjadi 1.012.350 kasus. 820.356 orang berhasil sembuh. Sedangkan pasien meninggal mencapai 28.468 orang. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ya, kita teruskan kerja keras kita. Kita harus mengurangi laju penularan virusnya. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini. Ketiga, kita bisa secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai insya Allah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali. Meski saat ini vaksinasi COVID-19 sudah berjalan, masyarakat diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan akan divaksin untuk kedua kali setelah vaksin pertama diberikan pada 13 Januari 2021. Pemberian vaksin akan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta. Pemberian vaksin Sinovac kedua sebanyak 0, ml kepada Presiden Joko Widodo rencananya hari ini diberikan di Istana Negara. Pemberian vaksin kedua berjarak 2 pekan sejak vaksinasi pertama. Vaksin kedua bagi Presiden Joko Widodo juga akan diberikan kepada sejumlah pejabat tinggi negara dan sejumlah tokoh. Pemberian vaksin akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Panik menghindari razia protokol kesehatan, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengemudi ojek online di Cakung, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor sempat menjadi bulan-bulanan pengemudi ojol yang kesal. Razia protokol kesehatan yang digelar petugas Satpol PP di masa PPKM di Jalan Dr. Sumarno Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai insiden kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan pengemudi ojek online. Kecelakaan dipicu akibat ulah pengendara sepeda motor yang panik akibat terjaring razia protokol kesehatan oleh petugas Satpol PP. Akibatnya pengendara sepeda motor justru menabrak pengemudi ojek online hingga terjatuh. Kesal ditabrak, pengendara sepeda motor sempat menjadi bulan-bulanan pengemudi ojol yang kesal dengan ulahnya. Petugas yang mengetahui hal tersebut langsung berupaya memisahkan kedua belah pihak. Saya lagi nganter barang jalan pelan. Cuma dia ini kan di-stopin sama bapak-bapak ini. Ini memang kewajibannya memang bapak-bapak ini. Tapi kenapa dari belakang dia langsung ngegas, nabrak saya, mungkin panik atau gimana, mungkin ketakutan. Ayo kita tingkatkan kembali kesadaran untuk memakai masker. Ya, karena untuk penanganan COVID-19 ini tentunya yang pertama salah satunya dengan disiplin memakai masker. Sementara itu di Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejumlah pengendara roda 2 dan pejalan kaki yang melintas di Jalan Jati Baru Raya atau tepat di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat harus menjalani sanksi sosial menyapu jalan akibat terjaring razia protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jakarta Pusat. Kebanyakan pelanggar protokol kesehatan melanggar hal yang sama dan berulang, yaitu tidak menggunakan masker sama sekali ataupun mengenakan masker dengan tidak benar.
Razia protokol kesehatan akan terus digelar seiring diperpanjangnya masa PPKM ketat hingga 8 Februari mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi meresmikan jalan tol Kayu Agung di Palembang, Sumatera Selatan sepanjang 42,5 km. Tol Kayu Agung diharapkan membangkitkan perekonomian Pulau Sumatera sehingga membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tol Kayu Agung ini merupakan poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera, ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakaheni dengan Palembang. Jarak dari Bakaheni ke Palembang sepanjang 373 km, biasanya ditempuh dalam 12 jam, kini hanya ditempuh selama 3,5 jam saja. Penggunaan jalan tol yang menghemat waktu tempuh hingga 75% diharapkan memberikan efisiensi dan daya saing yang besar bagi kota Palembang dan sekitarnya. Presiden meminta kepala daerah agar jalan tol dihubungkan dengan sentra ekonomi seperti wisata, kawasan industri, dan perkebunan hingga dapat membangkitkan perekonomian. Jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakaheni bisa tembus sampai ke Palembang. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakaheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam. Perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasisme Ketua Umum Projamin yang juga politikus Hanura, Ambrosius Nababan ditangkap penyidik Cyber Bareskrim Polri malam tadi. Lawan pro Jokowi, Amin yang juga politikus Partai Hanura, Ambrosius Nababan, Selasa malam tiba di gedung Bareskrim Polri. Penangkapan Ambrosius Nababan menyusul ditetapkannya politikus Hanura itu sebagai tersangka ujaran rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sekitar tadi jam 18.30 lah, ya 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri dan saat ini jam 19.40 waktu Indonesia bagian Barat sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada tersangka AN sebagai tersangka, ya, dalam pemeriksaan. Mendapat ujaran rasisme, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku tidak sakit hati ataupun dendam. Natalius menyayangkan masih ada rasisme di Indonesia yang justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Yang paling buruk dalam sejarah relasi dengan rasisme itu adalah pemimpin yang berkuasa. Kita khawatir Indonesia makin lama menghasilkan, memproduksi pemimpin yang bisa membantai suku, terutama yang paling riskan itu adalah Papua. Karena itu ketika orang nanya, kenapa kamu tidak polisikan? Ya cukup yang soal polisikan itu hubungan dengan mereka dengan rakyat saja. Karena ketika mereka teror ke saya, terutama dalam konteks rasisme, itu rakyat Papua yang kena. Merasa ikut. Nah, merasakan.